Selamat siang semua. Terima kasih. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai seri mengenal konflik. Di sini saya memperkenalkan diri di mana saya adalah Pandi Poslalahi dengan NIM H1 B11944 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Politik Universitas Jambi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai konflik. Konflik merupakan perjuangan oleh berbagai pihak untuk memperoleh nilai status, kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan dan menundukkan saingan dengan kekerasan atau ancaman. Awal mula konflik disebabkan karena adanya perebutan kekuasaan, pembunuhan, ataupun sengketa. Dari awal konflik ini akan terjadi yaitu akar konflik, di mana hal ini terjadi karena tidak adanya ketidakadilan, diskriminasi, ataupun korupsi. Sehingga masalah ini akan merembes melalui akselerator konflik, di mana terjadi melalui isu agama, isu suku, ataupun isu identitas. Konflik disebabkan karena adanya aktor, di mana aktor tersebut yaitu satu, provokator, di mana dia adalah pelaku utama. Yang kedua, kelompok rentan, orang yang akan terlibat dalam konflik. Dan ketiga, kelompok fungsional, yaitu yang menghentikan konflik. Pasti konflik dimulai adanya ketegangan, dan selanjutnya ada kekerasan dan juga terjadinya korban. Itu disebut tahap eskalasi. Setelah terjadinya konflik, maka akan terjadi adanya perundingan ataupun perdamaian, di mana itu adalah tahap deeskalasi atau penyelesaian konflik. Selanjutnya, konflik tidak selamanya bersifat negatif, ada juga bersifat positif. Menurut Robert J. Edelman menyatakan bahwa dampak positif konflik yaitu satu, memperkuat hubungan satu dengan yang lain. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan masing-masing. Ada juga yang ketiga, meningkatkan harga diri. Dan yang keempat adalah peningkatan kreativitas dan produktivitas. Selanjutnya, Wijono tahun 2020 menjelaskan bahwa konflik memiliki dampak positif, yaitu membawa masalah-masalah yang diabaikan sebelumnya secara terbuka. Yang kedua, memotivasi untuk memahami orang lain. Dan yang ketiga, adanya mendorong ide-ide baru. Dan yang keempat, yaitu mendorong meningkatkan kualitas asumsi masyarakat. Yang ketiga, ada pendekatan modal sosial. Terjadinya konflik yang berulang akan menciptakan hilangnya modal sosial. Dengan adanya modal sosial, yaitu hubungan yang diikat dengan kepercayaan, saling pengertian, dan nilai-nilai kerjasama, di mana sumber yang dimiliki masyarakat akan memfasilitasi dan membangun kerjasama, yaitu dengan cara interaksi dan komunikasi akan menciptakan masyarakat yang harmonis dan kondusif. Coleman mengatakan ada 3 pilar modal sosial. Yang pertama, kewajiban dan harapan yang timbul dari rasa kepercayaan di lingkungan sosial. Yang kedua, pentingnya arus informasi yang lancar dalam hubungan lingkungan sosial. Dan yang ketiga, adanya norma-norma yang harus ditaati dengan sanksi yang jelas dan efektif. Dengan adanya modal sosial tersebut, maka konflik akan dapat dihindari, bahkan konflik akan jarang terjadi. Selanjutnya, yang keempat, mengenai 3 prinsip dasar konsensus. Konsensus memiliki 3 prinsip dasar, yaitu kalah yaitu zero sum game. Ada yang kedua, kalah menang, winner takes all. Dan yang ketiga adalah menang-menang, win-win solution. Dari yang ketiga tersebut dapat dilihat dari contoh yang pertama, kalah-kalah seperti contohnya ketika 2 orang ingin merencanakan suatu perjalanan, tetapi kedua orang tersebut tidak dapat menentukan tujuan di mana mereka akan pergi, sehingga akan terjadi
sehingga perjalanan yang mereka rencanakan tidak terjadi. Yang kedua, contoh dari kalah menang, di mana dapat kita lihat seperti adanya tugas kelompok di mana yang terdiri dari 4 orang, di mana 3 orang tidak mau mengerjakan kelompok, tetapi 1 orang mau mengerjakan, sehingga ada satu pihak yang terpaksa melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, menang-menang atau win-win solution. Contohnya itu adanya demonstrasi antara buruh dan pemerintah guna melakukan peningkatan UMR, di mana hasil tersebut pemerintah dan buruh setuju untuk menaikkan gaji UMR, sehingga tercipta kedamaian, sehingga konflik yang terjadi di antara pemerintah dan buruh dapat diatasi dan tidak mencapai kekerasan. Demikian penjelasan saya mengenai konflik. Jika ada kesalahan perkataan saya ataupun tulisan, sebelumnya saya meminta maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.